Bahkan kalau kita lihat dari sini terlihat ya kayak mangkrak sih. Alasan tanaman dibiarkan merambat di kawasan IKN Otorita agar pengunjung rasakan sensasi yang natural. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sependapat? Ya, menurut saya sangat Apakah Anda masih ingat ya pada saat lalu IKN itu ramai diperbincangkan karena apa? Karena adanya ilalang. Tumbuh-tumbuhan ilalang itu bahkan berada di jalur pejalan kaki. Nah, itu pun juga ramai diperbincangkan dan seolah-olah IKN itu tidak terurus karena banyaknya ilalang tersebut. Nah, akhirnya saat ini terungkap dan juga jawabannya kalau menurut saya sih sangat menggelitik sekali ya. Karena jawabannya dari Otorita IKN soal IKN ditumbuhi semak, konsep forest trail, susur hutan. Ini sangat lucu sekali di mana IKN itu kota modern dan juga ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi kan juga tidak begini-begini amat ya. Kalau kita lihat pada video yang beredar pada saat lalu seolah-olah itu IKN sudah tidak dihiraukan, bahkan juga ilalang tumbuh. Ya memang sih, apalagi juga anggaran saat ini dipangkas habis lah untuk program-program andalan dari Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut saya sangat wajar sekali kalau misalkan IKN itu saat ini sudah tidak terurus dan lain sebagainya, karena ilalang pada saat lalu bahkan ya Anda bisa lihat sendiri di videonya ya, bahkan ada alasan yang menurut saya cukup tidak masuk akal. Alasan tanaman dibiarkan merambat di kawasan IKN Otorita agar pengunjung rasakan sensasi yang natural. Ya kita lihat saja lah besok ya, kira-kira seperti apa. Kalau memang benar-benar natural seharusnya ya, bisa-bisa kayak Hambalang ya, kalau alasannya seperti ini biar dirasakan natural dan lain sebagainya. Karena Hambalang itu sangat natural sekali. Tumbuh-tumbuhan itu mengelilingi gedung-gedung dan bahkan ya sangat dirasakan sekali naturalnya ya. Nah iya ya, jadi bukan karena mangkrak IKN tapi disengaja ya agar pengunjung rasakan sensasi natural. Ya kadang-kadang alasannya saat ini sungguh tidak masuk akal sekali ya, dimana masyarakat saat ini sudah cerdas-cerdas tetapi disuguhi aja dengan berita-berita ini. Ya seharusnya mengakui lah, iya besok akan saya bersihkan dan lain sebagainya. Bayangkan loh IKN yang anggarannya menyedot puluhan triliun dan bahkan ratusan triliun, tetapi seolah-olah kelihatan ya seperti mangkrak kalau kita lihat video beberapa waktu lalu. Nah kalau kita lihat dari sini memang terlihat jelas kok. Bahkan kalau kita lihat dari sini terlihat ya kayak mangkrak sih. Alasan tanaman dibiarkan merambat di kawasan IKN Otorita agar pengunjung rasakan sensasi yang natural. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sependapat? Ya, menurut saya sangat lucu sekali. Karena apa? Karena merusak keindahan pagar-pagar yang sudah tertanam di sini ya. Pagar-pagar yang bagus, yang menelan anggaran miliaran kemungkinan tiba-tiba ditumbuhi ilalang. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Alasannya menurut saya sih tidak masuk akal. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Bahkan pagar-pagar yang bagus ditumbuhi ilalang. Ya, kalau tumbuhannya yang beraturan menurut saya tidak masalah. Tetapi ini kan sangat tidak beraturan dan menurut saya juga akan mengurangi keindahan dari IKN sendiri. Bayangkan ya, seharusnya di foto dari sini seharusnya bagus, tetapi gara-gara ada ilalang yang sangat banyak sekali, akhirnya ya Anda tahu sendirilah di foto akhirnya tampak tidak bagus ya. Nah kalau kita lihat pada pemberitaan waktu lalu ya, Prabowo pangkas anggaran IKN demi tambal defisit makan bergizi gratis 100 triliun. Bayangkan saat ini memang lagi tengah fokus ya Pak Prabowo Subianto untuk mendanai anggaran program makan bergizi gratis. Itu juga anggarannya tidak kaleng-kaleng ya, dan bahkan diperkirakan satu tahunnya itu menelan anggaran 400 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota
kota negara IKN yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional meminta tambahan dana untuk program makan bergizi gratis sebesar 100 triliun. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tidak berdampak pada percepatan pembangunan IKN. Ya, menurut saya pastinya berdampak lah pada percepatan pembangunan IKN karena anggarannya saja dipangkas. Apalagi untuk pembangunan ya, kalau pembangunan itu pastinya akan membutuhkan dana yang sangat besar. Kalau dipangkas otomatis akan menghambat lah. Itu sudah kalkulasinya demikian. Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan. Bukan karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian %. Jelasnya dalam konferensi pers di Bandung dikutip pada 20 Januari. Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit, sehingga pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta. Ya bisa saja gara-gara terkait dipangkasnya anggaran pembangunan di IKN, bisa saja akhirnya banyak ilalang-ilalang yang tumbuh ya, karena juga maintenance itu pastinya butuh anggaran yang sangat banyak sekali ya, maintenance untuk IKN ini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Apakah IKN akan menjadi Candi Hambalang 2? Wah, ya bagaimana menurut Anda? Apakah demikian? Ini dari Viko, nggak terawat dibilangnya konsep. Coba kalau terawat pasti lain lagi statementnya. Ya udah, biar jadi hujan aja. Rumah marsupilami, jadi Jumanji. Dan kaum sebelah pasti percaya-percaya saja. Oh gitu, kirain hutan belantara konsepnya sekarang tuh. Buat gue oke-oke saja sih. Iya, itu omongan demi kontrol. Tapi kalau ruang itu diperbolehkan vegetasi dan nggak ditebang, dicabut ya bagus. Ya, kalau misalkan tidak dicabut dan dibiarkan, pastinya lama-kelamaan IKN akan menjadi hutan ya. Kalau misalkan tidak ditebang dan dibiarkan natural, pasti juga akan menjadi hutan. Bilang aja nggak keurus, mangkrak nggak ada yang ngurus. Kalau besok kebanjiran bilang susur sungai ya. Nggak gitu konsepnya. Mangkrak pak kok jadi begini ya, memang sangat wow sekali lah. Nah, saya juga penasaran sih kira-kira seperti apa ya. Otorita Ibu Kota Nusantara membantah kabar di media sosial yang menyebut IKN ditumbuhi semak belukar. Kabar itu viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Staf khusus komunikasi publik Otorita IKN, Troy, mengatakan memang ada tanaman rambat di pagar di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, namun tanaman rambat itu memang sengaja dipasang. Ini adalah konsep forest trail yang dilihat itu, artinya itu susur hutan. Jadi ini memang di mana pengunjung yang datang bisa mengalami experience gitu ya, bahwa IKN itu disebut dengan Forest City, kata Troy melalui pesan suara kepada CNN Indonesia.com pada 20 Januari. Troy menjelaskan 75% wilayah IKN memang dialokasikan untuk lahan hutan. Wilayah itu terdiri dari 65% hutan lindung dan 10% area perkebunan keberlanjutan. Sisa 25% wilayah akan dipakai untuk membangun kota. Ya, seperti itulah. Jadi, apakah Anda percaya ya dengan apa yang dikatakan Otorita IKN soal IKN ditumbuhi ilalang? Konon katanya sih itu adalah konsep lah, menyusuri hutan dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda percaya sih tulis di kolom komentar. Kalau tidak percaya ya tulis alasannya seperti apa. Menurut saya sangat wow sekali ya. Alasannya sungguh tidak masuk akal sekali ya. Karena terlihatlah itu memang tidak terurus ya. Kalau misalkan terurus pasti ilalang-ilalangnya tidak sedemikian ya. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah.